Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yudi Suartono, tim pengembang Erapor SD. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang rencana penilaian, di mana di aplikasi Erapor SD, setelah guru mapping KD, dalam arti memilih KD mana yang digunakan, yaitu sesuai dengan kurikulum nasional atau sesuai dengan kurikulum hasil penyederhanaan Balitbank atau kurikulum yang disederhanakan mandiri, maka selanjutnya guru harus merencanakan penilaian, di mana pada bagian perencanaan penilaian ini ada 4 bagian, yaitu merencanakan penilaian pengetahuan, merencanakan penilaian keterampilan, merencanakan penilaian sikap spiritual, dan yang terakhir merencanakan penilaian sikap sosial. Untuk merencanakan penilaian, maka kita harus login terlebih dahulu sebagai guru. Misalkan saya ini login sebagai guru, passwordnya kalau belum diganti maka masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian levelnya kita pilih guru, kita klik login. Untuk SD ada 2 jenis guru, di mana ada guru kelas dan ada guru mata pelajaran. Untuk merencanakan penilaian, kita klik menu rencana penilaian. Kemudian yang pertama, kita buat rencana penilaian pengetahuan. Di sini akan terlihat apabila kita pilih kelas ternyata hanya ada 1 kelas, artinya guru tersebut adalah guru kelas. Tetapi kalau saat memilih kelas ternyata pilihan kelasnya lebih dari 1, artinya guru tersebut sebagai guru mata pelajaran. Di sini untuk menu copy rencana pengetahuan hanya berlaku bagi guru mata pelajaran. Jadi tidak berlaku untuk guru kelas. Langkah pertama untuk menyusun rencana penilaian, kita pilih kelas dulu. Kemudian kalau ini guru kelas maka pilihan mata pelajarannya akan banyak. Di antaranya adalah ada matematika, bahasa Indonesia, sampai dengan PPKN. Misalkan kita akan membuat perencanaan untuk matematika, maka kita pilih matematika, kemudian kita pilih selama 1 semester, misalkan akan mengadakan penilaian sebanyak 3 kali. Untuk tekniknya, teknik penilaian hariannya, ini misalkan dengan cara tulis atau penugasan, di mana cara untuk lesan ini tidak dimasukkan di aplikasi Erapor SD, dikarenakan untuk penilaian dengan cara lesan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tetapi tidak masuk ke dalam pengolahan nilai akhir. Misalkan kita pilih tulis. Kemudian untuk penilaian harian kedua juga kita pilih tulis. Sementara misalkan penilaian harian 3 ini kita pilih penugasan. Ingat, kalau di SD pembelajarannya ada yang menggunakan tematik dan ada yang tidak. Nah, kalau menggunakan tematik artinya apa? Misalkan pada subtema yang pertama ternyata yang akan dinilai itu ada KD 31 maupun ada KD 32, maka kita centang semua. Tetapi kalau misalkan penilaian 1 ternyata subtemanya tadi hanya terdiri dari 1 KD, maka hanya kita centang 1 KD. Kemudian misalkan pada penilaian kedua, subtema yang kedua ternyata di sini ada untuk KD 33, 34, 35 misalkan. Kemudian sementara untuk penilaian ketiga
guru mengadakan penilaian dengan cara penugasan, di mana penugasan tersebut ternyata meliputi KD 31, 32 maupun 33 dan 34 maupun 35. Ini diserahkan kepada guru masing-masing, silahkan disesuaikan dengan program semester yang Bapak Ibu buat maupun RPP yang Bapak Ibu buat. Kemudian PTS. Nah, untuk PTS ternyata soalnya ini terdiri hanya dari KD 31 sampai 33 misalkan. Kemudian untuk soal akhir semester ternyata soalnya terdiri dari KD 31 sampai KD 35, maka semua kita centang. Perlu diketahui, untuk menentukan rumus akhirnya, apabila bobotnya untuk ulangan harian 2, sementara PTS 1 dan PAS 1, maka bagi KD-KD yang ikut dalam PTS, cara menghitung nilai akhirnya adalah 2 kali rata-rata ulangan harian ditambah 1 kali PTS ditambah 1 kali hasil nilai PAS dibagi 4. Sementara untuk KD-KD yang tidak ikut PTS, contoh di sini adalah KD 34 dan 35, maka perhitungan nilai akhirnya adalah 2 kali rata-rata ulangan harian ditambah 1 kali PAS dibagi 3. Itu cara menentukan nilai akhir. Kalau sudah sesuai dengan RPP yang Bapak buat, maka di sini tinggal klik simpan. Maka akan ada notifikasi bahwa sudah melakukan perencanaan penilaian. Kita klik OK. Perlu diingat di sini, apabila nanti ternyata Bapak Ibu merubah rencana penilaian, di sini misalkan saya pilih tadi untuk matematika umum, maka nilai yang sudah diinputkan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat akan dihapus. Di sini maka kami berikan notifikasi, aplikasi mendeteksi bahwa sudah menyimpan rencana penilaian pengetahuan dengan jumlah pilihan tiap KD, itu ada 5. Jika Anda melanjutkan, maka semua data perencanaan dan nilai pengetahuan yang telah disimpan akan dihapus. Nah, selanjutnya kalau ini sudah, kita lanjutkan lagi untuk membuat perencanaan mata pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, di sini karena kita belum pernah membuat, akan muncul notifikasi bahwa belum ada rencana penilaian pengetahuan. Kita akan memilih berapa jumlah penilaian dalam satu semester yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan sekarang kita pilih 4 kali selama satu semester untuk Bahasa Indonesia. Maka di sini akan disediakan 4 penilaian harian. Kita pilih misalkan teknik yang pertama tulis, teknik yang kedua penugasan, penilaian untuk yang ketiga ternyata tulis lagi. Penilaian yang keempat adalah penugasan. Di sini diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk nama bisa diedit secara standar, namanya PH1, PH2 sampai PH berapa yang Bapak Ibu pilih tadi. Di sini ada 4, maka ini juga sampai 4. Selanjutnya silahkan dipilih KD-KD mana yang akan dinilai pada penilaian harian 1. Misalkan hanya KD 31. Dan untuk pasnya ternyata soalnya terdiri dari KD 31, 32, dan 33. Misalkan demikian, kalau sudah silahkan disimpan. Maka akan ada notifikasi bahwa apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali, data yang sudah dibuat akan dihapus. Kalau misalkan yakin, kita klik OK. Kemudian notifikasi bahwa proses simpan rencana sudah selesai, kita klik OK lagi. Misalkan kita ingin melihat rencana penilaian yang sudah kita buat, tadi kita sudah membuat 2 mata pelajaran. Untuk melihat rencana yang sudah kita buat, kita klik tombol lihat rencana pengetahuan.
Maka akan dimunculkan di sini untuk kelas 4B, pilih mata pelajarannya tadi matematika umum, maka dimunculkan inilah. Tadi perencanaan yang sudah kita buat, bahwa untuk penilaian pertama dengan cara tulis, bobot teknik penilaiannya ini 2, kemudian nama penilaiannya adalah penilaian harian. Kemudian KD 31 akan dinilai lagi pada penilaian ketiga dengan tekniknya penugasan, di mana penugasan ini juga merupakan ulangan harian dengan bobot 2. KD 31 juga akan dinilai pada penilaian akhir semester, bobotnya 1. Dan juga KD 31 akan dinilai pada penilaian tengah semester. Maka inilah tabel yang mencatat hasil rencana penilaian yang Bapak Ibu buat. Tetapi kalau misalkan ingin mengcopy rencana pengetahuan, kita klik copy rencana pengetahuan, kita klik kelasnya. Kalau ini ternyata hanya 1, artinya apa? Artinya itu guru kelas, maka menu untuk mengcopy tidak akan berfungsi. Maksudnya kelas tujuannya tidak akan ada. Misalkan di sini kita pilih matematika umum, kelas tujuan tidak ada. Mengapa kok tidak ada? Karena tadi hanya guru kelas, artinya hanya 1 kelas. Maka saya katakan bahwa untuk copy rencana pengetahuan hanya berlaku untuk guru mapel. Saya contohkan sekarang kalau untuk guru mapel. Saya keluar dulu. Saya akan memilih misalkan guru agama. Kita klik guru, passwordnya 123456, saya login. Nah, kemudian saya membuat rencana penilaian untuk pengetahuan. Kemudian saya pilih kelasnya dulu. Nah, ini perbedaannya. Kelasnya akan muncul banyak, artinya guru ini adalah guru mata pelajaran. Misal sekarang saya pilih kelas 4A terlebih dahulu. Pilih mata pelajarannya, ternyata dia mengajar pendidikan agama Islam. Kita pilih pendidikan agama Islam. Kemudian di sini kita buat berapa jumlah penilaian selama 1 semester. Misal kita pilih 3. Di sini muncul mengapa KD-nya double-double? Karena guru belum membuat mapping KD, sehingga akan muncul KD-KD baik itu dari Balitbank maupun dari Permen 37. Maka sebelum merencanakan penilaian harus mapping KD terlebih dahulu dari menu data kompetensi dasar. Karena untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan lainnya tadi kita menggunakan penyertaan Balitbank, maka di sini pun juga harus menggunakan penyertaan Balitbank. Kita pilih dulu mata pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam. Ini yang aktif adalah kurikulum nasional, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara klik nonaktif kompetensi dasar Permen 37. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa data kompetensi berhasil diubah. Kita klik OK. Setelah itu, kita kembali ke perencanaan penilaian. Kita klik rencana penilaian untuk pengetahuan. Kita pilih kelasnya misalkan kelas 4A, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian jumlah penilaiannya anggaplah 3 kali selama 1 semester. Maka sekarang KD-KD-nya tidak akan double-double lagi. Nah, misalkan sekarang di sini kita pilih tekniknya adalah teknik tertulis. Kemudian penilaian kedua juga kita pilih teknik tulis misalkan. Kemudian penilaian ketiga misalkan penugasan. Ini bebas sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu Guru pada RPP yang Bapak Ibu Guru buat. Kalau sudah, kita simpan. Nah, maka akan ada notifikasi, silahkan diklik OK. Kemudian notifikasi lagi bahwa proses simpan rencana penilaian sudah selesai, kita klik OK.
Selanjutnya, kita akan membuat rencana penilaian pengetahuan sementara tingkat kelasnya sama. Misalkan tadi sudah kita buat yang 4A, sekarang ingin buat kelas 4B dan 4C. Daripada membuat satu persatu lama, maka kalau ingin sama, silahkan di copy. Jadi caranya kita klik copy rencana pengetahuan. Maka akan muncul pilih kelas perencanaan, asalnya yang sudah kita buat tadi hanya kelas 4A. Maka kita pilih asalnya dari 4A. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang pilih kelas tujuannya di mana. Karena di sini kelasnya yang kita pilih kelas 4, maka akan muncul pilihan bahwa yang belum dibuat adalah kelas 4. Kita tinggal klik pilih kelas 4B. Setelah itu silahkan diklik tombol copy data rencana penilaian pengetahuan. Kita klik sehingga muncul notifikasi bahwa apakah Anda ingin melakukan copy data rencana penilaian pengetahuan. Kita klik OK. Maka akan ada notifikasi bahwa copy rencana penilaian sudah selesai. Kita klik OK. Berarti kita sudah membuat baik untuk yang kelas 4A maupun yang kelas 4B. Sekarang akan kita copy lagi. Dari kelas 4A kita kopikan ke kelas 4C. Nah, kita pilih 4C. Terus kemudian kita klik copy data rencana penilaian pengetahuan. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Berarti kita sudah membuat ketiga kelas baik 4A, 4B, 4C. Kalau ingin melihat, kita lihat rencana pengetahuan. Kita lihat yang hasil kopian tadi, yaitu misalkan kita lihat kelas 4B, mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka sudah dibuatlah rencana untuk penilaian pengetahuan. Ini hasil mengcopy dari 4A. Pada saat kita melihat hasil rencana pengetahuan, kalau kita klik tombol tambah rencana pengetahuan, artinya kita akan kembali ke menu tambah rencana pengetahuan. Jadi ini tampillah rencana penilaian pengetahuan. Kita klik kelasnya. Tadi kita sudah membuat kelas 4A, 4B, 4C. Kita sekarang membuat yang kelas 5A. Selanjutnya kita pilih mata pelajarannya, kemudian kita pilih berapa jumlah penilaian dalam satu semester. Jadi kalau guru kelas maka harus membuat rencana penilaian pengetahuan untuk semua mata pelajaran pada kelas yang diampu. Sementara kalau guru mata pelajaran harus membuat rencana penilaian pengetahuan untuk semua kelas yang diampu. Demikian cara untuk membuat rencana penilaian pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tutorial selanjutnya akan saya bahas tentang cara merencanakan penilaian keterampilan. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.